Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, kelas 7 yang Bapak cintai. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa di pembelajaran prakarya kelas 7. Adapun materi yang akan kita bahas bersama-sama yaitu mengenai teknologi konstruksi. Kompetensi dasar yang akan kita bahas selama pembelajaran konstruksi ini itu adalah meliputi KD 3.3 dan KD 4 untuk materi pengetahuan, kemudian KD 4.3 dan KD 4.4 untuk materi keterampilannya. Anda semua bisa dibacakan bahwa pada kompetensi dasar saat ini kita akan mempelajari tentang memahami jenis-jenis dan fungsi teknologi konstruksi, memahami sistem, jenis serta karakteristik persambungan dan penguatan pada konstruksi. Kemudian untuk keterampilannya adalah kita akan mencoba untuk memanipulasi jenis-jenis dan fungsi teknologi konstruksi. Selanjutnya adalah membuat produk teknologi konstruksi dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Sebelum kita berbicara tentang teknologi konstruksi, maka Bapak akan sedikit membahas dulu tentang apa itu teknologi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau disebut juga sebagai ilmu terapan, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kuncinya, teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Teknologi yang ada pada saat ini merupakan hasil dari perkembangan ilmu dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang. Jadi pada intinya adanya teknologi adalah untuk mewujudkan kenyamanan dan kehidupan hidup manusia. Apabila teknologi itu dibuat, maka bisa dipastikan hidup manusia akan menjadi lebih mudah dan lebih nyaman. Itu yang mungkin kita rasakan saat ini. Jenis-jenis teknologi yang perlu kita ketahui, pertama adalah teknologi peralatan rumah tangga, teknologi produksi, teknologi transportasi, teknologi komunikasi, dan teknologi konstruksi. Untuk teknologi peralatan rumah tangga, merupakan teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga. Contohnya, ini bisa kita lihat di samping ya. Ada beberapa contoh gambar yang mungkin ada di lingkungan sekitar rumah kita dan sering juga kita pergunakan. Ini adalah salah satu produk teknologi yang erat kaitannya dengan peralatan-peralatan rumah tangga. Tentunya di sini kita memerlukan energi listrik. Hampir kebanyakan peralatan teknologi rumah tangga itu membutuhkan listrik atau energi yang lainnya. Bisa didapatkan dari listrik atau juga kita dapatkan dari teknologi misalkan motor bensin gitu ya. Yang selanjutnya adalah teknologi produksi. Merupakan teknologi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Contoh misalkan mesin traktor, mesin pemintal benang, mesin penggiling padi, atau mesin pemotong kayu. Nah, gambar yang ada di samping kiri kita ini ya, yang ada ini adalah salah satu gambar yang berkaitan dengan teknologi produksi, di mana ini dia akan memanen gandum yang kemudian selanjutnya dimasukkan ke dalam truk yang besar ini gitu ya. Next. Kemudian ada teknologi transportasi. Teknologi transportasi merupakan teknologi yang digunakan untuk berpindah tempat. Contohnya sepeda motor, kereta api, mobil, kapal laut, atau pesawat terbang. Bisa jadi banyak dari alat ataupun teknologi ini yang sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah pernah menaiki pesawat misalkan, menaiki kereta api,
mobil ataupun sepeda motor gitu ya. Dan teknologi transportasi ini saat ini sedang berkembang pesat. Salah satunya sedang pengembangan kereta cepat yang kita ketahui saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan. Contohnya adalah radio, televisi, telepon, dan internet. Mungkin bagi generasi kita sekarang, teknologi ini lebih cenderung ke teknologi komunikasi berbasis internet. Akan tetapi pada zaman dulu sempat juga teknologi radio ya mendominasi dalam pola komunikasi. Nah, dalam teknologi komunikasi ini Bapak terangkan sedikit ya bahwa ada proses teknologi itu searah, ada yang dua arah, secara bergantian atau dua arah secara bersamaan. Nah, teknologi-teknologi tersebut mungkin akan kita bahas di materi-materi yang lain, terutama berkaitan dengan teknologi komputer. Kemudian juga dari teknologi komunikasi ini ada yang berbasis media cetak ya, seperti koran, majalah. Kemudian ada juga yang berbasis dengan media elektronik ya, seperti radio, HP ataupun yang lainnya. Nah, ini yang terakhir yaitu tentang teknologi konstruksi. Merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Hasil dari teknologi konstruksi biasanya berbentuk rumah, jembatan, jalan, dan rel kereta api. Nah, konstruksi ini merupakan salah satu hal yang di sekolah kita sangat concern juga dipelajari, terutama di materi-materi yang ada di Sains, Teknologi, Engineering, and Matematik gitu ya. Jadi teknologi konstruksi ini cukup lumayan menarik. Bagaimana kita membangun satu teknologi itu ya, miniaturnya, dan bisa kita pergunakan untuk mengetahui bagaimana sih konstruksi itu sebetulnya gitu ya. Baik, kita akan masuk ke teknologi konstruksi. Perkembangan teknologi konstruksi. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan apa yang ada di alam ya, seperti batu, tanah, dan kayu sebagai bahan untuk membuat infrastruktur dan bangunan. Seperti kita ketahui bahwa perangkat-perangkat ataupun bahan-bahan yang digunakan di alam sekarang untuk pembangunan konstruksi masih terus digunakan. Salah satunya bisa batu, kayu, ataupun mungkin pasir dan yang lain-lainnya. Kemudian ada jenis proyek konstruksi. Proyek konstruksi bangunan, perumahan atau pemukiman yang sering disebut juga dengan residential construction. Proyek konstruksi bangunan gedung, building construction. Proyek konstruksi teknik sipil, heavy engineering construction, dan proyek konstruksi bangunan industri. Proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman, residential construction, mencakup proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah kita, itu masuk ke konstruksi bangunan perumahan misalkan. Kemudian juga villa ataupun apartemen. Saat tanah mulai berkurang, dalam artian sudah begitu banyak dihuni, maka solusi pembuatan apartemen untuk membuat ruang-ruang tempat tinggal menjadi solusi di lahan yang sempit. Seperti yang kita ketahui bersama ya, negara-negara dengan kota-kota majunya sudah menerapkan banyak sekali perumahan-perumahan yang bertipe apartemen. Kemudian bangunan atau gedung ya, merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang dilakukan karena menggunakan pertimbangan konstruksi dan teknologi yang praktis. Nah, salah satunya untuk pembangunan gedung-gedung tinggi gitu ya, itu juga adalah merupakan salah satu dari jenis konstruksi bangunan. Selanjutnya adalah proyek konstruksi teknik sipil ya. Proyek ini merupakan proses penambahan infrastruktur pada lingkungan. Contoh pekerjaan proyek pembangkit listrik, jalan raya, jalan kereta api, bendungan, dan proyek pertambangan.
Mungkin di sekitar kalian banyak sekali ataupun ada ya konstruksi yang berkaitan dengan apa yang sudah disebutkan tadi. Bisa jadi PLTU misalkan atau PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap atau tenaga udara atau tenaga apa gitu ya. Dan juga bendungan ataupun proyek-proyek pertambangan. Itu masuk ke dalam proyek konstruksi teknik sipil. Dan selanjutnya proyek konstruksi bangunan industrial. Ya, ini biasanya suatu perusahaan atau industri besar. Misalkan perusahaan minyak, perusahaan farmasi, atau perusahaan kimia. Dan ini merupakan juga salah satu jenis konstruksi yang banyak kita temui dan mempunyai fungsi sebagai tempat untuk memproduksi, gitu ya. Fungsi dari konstruksi salah satunya adalah tempat tinggal, dan tempat tinggal ini berfungsi untuk tempat berlindung dari segala macam hal yang akan mengganggu manusia, bisa dari cuaca misalkan, hewan buas, atau hal-hal lainnya yang bisa mengganggu keberlangsungan hidup manusia, gitu ya. Baik, seperti itu materi awalan kita dalam pengenalan tentang teknologi konstruksi. Terima kasih. Ini ada satu quote, bisa kita baca bersama ya. Menyempurnakan proses adalah komitmen, karena sejatinya hasil tidak akan mengkhianati perjuangan. Selamat berjuang, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan dalam materi kali ini menjadi bekal kita untuk pertemuan berikutnya. Adapun di materi berikutnya kita akan lebih fokus kepada bagaimana kita membangun miniatur rumah dari perangkat-perangkat yang ada di sekitar kita, yang mengambil konsep dari bagaimana rumah itu, susunan rumah itu sendiri dari mulai atap, kemudian pondasi dengan dindingnya. Dan yang paling utama nanti kita akan tes apakah si rumah tersebut layak, misalkan bisa kita uji dengan berbagai macam ini ya, misalkan dengan tahan gempa atau seperti apa. Seperti itu anak-anak semua, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.